wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sumarti dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya akan melakukan Tikoti Teaching kelas 5, tema 5 tentang peristiwa dalam kehidupan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Tentunya sehat ya, sehat alhamdulillah luar biasa. Ya, sebelum memulai pada pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan juga materi yang kalian serap bisa berguna nanti di masa kalian yang akan datang. Ya, berdoa Ibu pimpin ya, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek daftar kehadiran kalian ya. Coba kalian cek bangku sebelah kalian sudah ada yang kosong atau tidak. Semuanya ada? Semuanya ada? Ya, semuanya berangkat semua ya, nihil ya. Jadi kalian semua rajin dan disiplin. Bagus, perkembangkan ya untuk kalian semua. Ya. Kalian harus rajin dan selalu disiplin. Begitu pula dengan kerapian. Kalian harus tetap rapi dan rajin ya, agar dilihat oleh orang itu enak. Iya. Coba sekarang cek kebersihan kuku kalian masing-masing. Ya, semuanya dicek ya kukunya mana. Ya, sudah bagus. Sudah bagus. Ya, kalian semua kukunya sudah bagus semua ya. Semuanya rajin dan bersih. Sekarang cek kerapian pakaian kalian. Dari atas sampai bawah coba dilihat. Sudah pakai dasi belum? Sudah pakai sabuk belum? Sudah semuanya? Sepatunya bertali? Ya, semuanya rajin. Semuanya tertib. Anak yang rajin, anak yang tertib, masa depannya bagus. Jadi kalian harus tetap rajin dan tetap tertib. Kita sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus menjunjung tanah air kita. Jadi kita harus menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ayo silakan kepada Rina maju ke depan untuk mewakili teman-temannya dan memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, kita mulai ya. Semuanya berdiri dulu. Ya, sudah berdiri? Ya, sekarang kita mulai ya. Ya, semuanya sekarang kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, apakah kalian semua masih ingat materi yang kemarin kita pelajari? Masih ya, kita kemarin mempelajari tentang apa? Coba, Doni yang masih ingat. Iya, betul sekali. Kemudian, Rini masih ingat? Apa? Ya, kita mempelajari tentang pahlawan-pahlawan yang telah gugur mendahului kita ya. Sekarang kita akan belajar tentang tema 5 yang berjudul peristiwa dalam kehidupan ya. Jadi kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar tentang perubahan wujud suatu benda ya. Jadi ada perubahan wujud suatu benda. Ya, di sini Ibu punya media pembelajaran tentang perubahan wujud suatu benda. Ya, jadi di perubahan wujud itu ada perubahan wujud gas menjadi cair, cair menjadi padat, padat menjadi gas. Begitu pula sebaliknya. Sekarang kita masuk ke gas menjadi cair. Untuk gas menjadi cair, apakah terjadi proses perubahan? Tentunya ada. Namanya apa? Menyublin. Berarti dari gas menjadi cair itu namanya proses menyublin. Ya, di sini ada panahnya ya, ke bawah dari gas ke cair. Kemudian dari cair menjadi gas itu namanya proses apa anak-anak? Ada yang tahu?
Ya, menguap. Jadi dari cair ke gas itu terjadi proses penguapan ya. Kemudian dari cair ke padat. Ada yang tahu dari cair ke padat terjadi proses apa? Iya, pembekuan. Benar sekali. Kemudian dari padat ke cair terjadi proses apa? Peleburan atau mencair. Kemudian dari padat ke gas terjadi proses apa, anak-anak? Terjadi proses apa? Menyublim. Jadi dari padat ke gas itu terjadi proses menyublim. Nah, untuk gas ke padat itu terjadi proses apa, anak-anak? Proses mengkristal ya. Jadi ada proses mengembun, menguap, melebur, membeku, mengkristal, dan menyublim. Sekarang kita cari tahu apa sih itu menyublim, apa sih itu mengkristal, apa sih itu menguap. Ya, di sini sudah ada ya di media pembelajaran yang sudah Ibu buat ya. Ada pengertian tentang menguap ya. Menguap adalah peristiwa zat cair menjadi gas. Jadi zat cair itu menjadi gas. Contoh, coba Ibu pengen kalian menyebutkan contoh dari proses penguapan. Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu, anak-anak? Ya, jadi memasak air hingga mendidih. Ya, ketika kita memasak air itu menggunakan teko, itu bakal ada asap ya, asap yang keluar, blubuk-blubuk keluar ya. Dan jika sudah mendidih, itu namanya penguapan ya. Terus yang kedua, anak-anak, yang kedua ada proses mengembun ya. Apa sih itu proses mengembun? Coba, ada yang tahu, anak-anak? Ada yang tahu? Ya, proses mengembun merupakan perubahan zat cair menjadi gas. Jadi zat cair itu berubah menjadi gas. Contohnya apa? Ada yang tahu? Coba, yang lain ada yang tahu contohnya apa? Ya, itu biasanya kita kalau jalan-jalan pagi kita melihat banyak daun-daun basah yang terkena air. Itu bukan dicipratin air ya, itu karena terjadi proses pengembunan. Ya, benar sekali. Kemudian yang ketiga ada membeku. Proses membeku ya. Pastinya semuanya udah tahu dan paham tentang proses membeku itu apa ya. Soalnya biasanya di rumah sering minum es batu, es krim, es jelly. Itu merupakan contoh dari proses pembekuan. Apa sih itu proses pembekuan? Yuk kita baca di sini ya. Proses pembekuan adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Ya, contohnya apa tadi sudah Ibu sebutkan? Iya, contohnya adalah es batu ya. Kemudian ada peleburan, melebur atau mencair ya. Apa sih itu proses melebur atau mencair? Merupakan perubahan wujud zat cair padat, zat padat menjadi cair. Jadi zat padat menjadi cair yang tadinya keras menjadi air, itu namanya proses melebur atau mencair. Contohnya apa sih, anak-anak? Coba yang bisa menyebutkan, silakan tunjukkan. Iya, bagus sekali Asra. Apa? Es batu meleleh. Ya, es batu meleleh. Pintar. Kemudian yang terakhir yaitu menyublim. Ya, menyublim itu apa sih, anak-anak? Ada yang tahu? Coba. Yang tahu silakan. Yang tahu? Ya, menyublim adalah peristiwa zat padat menjadi gas ataupun sebaliknya. Jadi padat menjadi gas ataupun gas menjadi padat. Contohnya, ayo siapa yang bisa menyebutkan contoh? Acungkan jari. Acungkan jari. Kemudian yang terakhir, menyublim. Apa contohnya, ada yang bisa? Acungkan jari. Oh, nggak ada yang bisa ya. Menyublim itu contohnya kapur barus ya. Semuanya tahu kapur barus? Tahu nggak? Tahu. Kapur barus itu biasanya yang ibu kalian taruh di dalam lemari untuk pengharum ruangan, pengharum pakaian agar seperti serangga itu tidak masuk ke dalam lemari. Itu adalah proses menyublim. Kenapa sih bisa kapur barus yang kemarin ibu kamu berikan ke lemari kok tiba-tiba habis? Apakah dimakan tikus?
dua benda padat menjadi gas. Nah, semuanya sudah paham tentang perubahan wujud? Sudah paham? Sudah, semuanya sudah paham ya, mengerti. Sekarang Ibu punya pertanyaan buat kalian. Ya, sekarang Ibu punya pertanyaan buat kalian. Coba kalian sekarang duduk yang rapi. Nanti yang bisa menjawab dengan cepat akan Ibu kasih nilai plus lagi ya. Ya, siap-siap semuanya? Berebut ya. Pertanyaan pertama. Apakah itu proses pengkristalan? Ajukan jari. Iya, silakan. Benar sekali. Tepuk tangan buat teman kalian. Kemudian pertanyaan yang kedua. Sebutkan contoh penguapan selain memasak air. Ayo ajukan jari. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat teman kalian. Semuanya sudah paham ya, sudah mengerti ya. Sekarang kita akan melakukan percobaan tentang perubahan wujud. Ya, semuanya sudah membawa alat dan bahannya yang sudah kemarin Ibu berikan, yang sudah kemarin Ibu perintahkan. Ya, semuanya sudah ya, sudah membawa ya. Sekarang Ibu bagi 3 kelompok ya. Ini bangku yang pertama ke belakang menjadi kelompok 1, bangku yang kedua ke belakang menjadi kelompok 2, bangku yang ketiga ke belakang menjadi kelompok 3. Semuanya melingkar. Jadi 1 per kelompok ya. Semuanya melingkar. Sudah melingkar semuanya? Sekarang keluarkan alat dan bahan kalian ya. Ini alat dan bahan yang Ibu punya, yaitu yang pertama ada kaleng, terus kapur barus, ada pasir, ada piring aluminium, kemudian ada lilin ya anak-anak, dan batu bata. Ya, kita mulai percobaan ya anak-anak. Kita mulai percobaan dari cara yang pertama. Semuanya sudah membawa perlengkapan percobaan pada pagi hari ini? Sudah ya. Pertama kita membutuhkan batu bata. Sudah semuanya ada? Per kelompok dicek coba. Sudah. Yang kedua lilin. Sudah ya. Terus ada kapur barus. Sudah? Dicek ya per kelompok ya. Terus ada pasir dan juga kaleng susu bekas. Ada es batu. Kemudian ada piring besi. Sudah semuanya? Sudah lengkap ya? Ya, kalian baca buku percobaannya. Coba tumpuk batu bata. Nah, seperti ini. Kemudian letakkan lilin di tengah. Sudah ya? Sudah diletakkan lilin ya. Kemudian isi kaleng bekas dengan pasir. Ini udah ada pasirnya ya, anak-anak. Kemudian kita calakan lilinnya. Nah, kalau sudah dinyalakan terus kita letakkan di atasnya ya anak-anak. Ya, semuanya sudah. Coba Ibu cek ya satu persatu per kelompok ya. Ada kesulitan? Ya, yang lain ada kesulitan. Kelompok 1 bagaimana? Ada kesulitan atau tidak? Tidak ya, masih ya. Sudah dipanaskan seperti ini. Kemudian kita masukkan kapur barusnya. Ya, sudah dimasukkan kapur barusnya. Kemudian kita masukkan piring aluminium ini ke atas kaleng susu bekas tadi ya. Setelah itu masukkan es batu ya. Semuanya udah dimasukkan ya es batunya ya. Coba Ibu cek ya satu persatu per kelompok ya. Kelompok 1 ada kesulitan, kelompok 2 tidak ya, semuanya bisa ya. Nah, kemudian kita diamkan percobaan ini selama 10 menit ya. Ya, sekarang sudah terjadi perubahan ya antara benda padat menjadi cair. Ini contohnya es batu yang mencair. Kemudian yang kedua di sini ada penyublimam, yaitu kapur barus yang dimasukkan ke dalam kaleng yang berisi pasir akan hilang ya, akan hilang dengan tersendirinya, yaitu ada benda padat menjadi gas. Itu namanya penyubliman, yaitu perubahan benda padat menjadi gas. Ya, semuanya sudah paham tentang materi pada pagi hari ini? Paham. Nah, untuk tugas kalian yaitu menulis hasil laporan ya. Kalian tulis hasil laporan kelompok 1, 2, dan 3. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menulis hasil laporan ya anak-anak. Semuanya Ibu kasih waktu 10 menit untuk menuliskan hasil laporan ya. Ibu tunggu ya. Untuk kelompok 1 sudah paham semuanya bagaimana mengisi laporannya? Sudah ya? Kelompok 2 sudah?
sudah. Sekarang kalian kumpulkan. Ya, sekarang dikumpulkan. Sekarang dikumpulkan, ayo. Sini. Sudah ya, laporannya sudah dikumpulkan ya. Semuanya sudah paham kan? Ya, semuanya bagus laporannya. Untuk percobaan pada pagi hari ini juga semuanya sudah lancar dan sudah selesai ya. Semuanya sekarang kita akan mengulas semua materi yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Untuk materi yang pertama, adakah yang bisa menjelaskan dari awal hingga akhir? Ya, Mbak Maya, silakan. Ya, pintar sekali. Kemudian materi yang semuanya sudah paham. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Ada pertanyaan? Tidak, semuanya sudah paham ya pastinya ya. Ya, sekarang kalian masukkan buku kalian. Sudah waktunya jam istirahat. Sekarang kalian berkemas. Masukkan buku kalian. Jangan lupa untuk pertemuan besok kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya ya. Kalian harus belajar di rumah. Kalian baca terlebih dahulu materi sebelum kalian berangkat sebelum kalian besok mau sekolah ya. Jadi malamnya kalian harus belajar terlebih dahulu. Ya. Sudah semuanya? Ya, sekarang ayo Mas Asraf mewakili teman-temannya untuk menutup dan berdoa pada pagi hari ini. Berdoa. Mulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak yang sudah baik, yang berpartisipasi dengan baik mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada salah dan kurangnya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.